Kita harus berubah. Kita tidak boleh hanya mendorong pemerintah daerah yang inovatif, tapi kita juga harus dapat lebih berinovasi demi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan. Semangat berinovasi. Mahes Tan. Mungkin kata-kata itu tepat untuk mengawali materi pertama kita pada kali ini, yaitu inovasi daerah. Sebelum kita masuk ke dalam materi inovasi daerah, sebaiknya kita harus mengetahui dasar hukum yang melandasi inovasi daerah. Sebenarnya ada 3 dasar hukum inovasi daerah. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Yang ketiga, Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 tentang penilaian dan pemberian penghargaan dan atau inisiatif inovasi daerah. Namun, pada materi kali ini kita akan membahas inovasi daerah dengan landasan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah. Inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembentukan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sesuai penjelasan di atas tadi, di sini kita akan membahas inovasi daerah dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2017 yang mana di dalamnya terdapat pertama, bentuk dan kriteria inovasi daerah. Yang kedua, pengusulan dan penetapan inisiatif inovasi daerah. Yang ketiga, uji coba inovasi daerah. Yang keempat, penerapan, penilaian, pemberian penghargaan inovasi daerah. Nah, dari keempat materi tersebut, kita akan bahas sama-sama. Pertama, bentuk dan kriteria inovasi daerah di dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2017. Inovasi daerah itu berbentuk pertama, inovasi tata kelola pemerintahan daerah. Artinya, inovasi ini meliputi tata laksana dan fungsi unsur baik itu internal, manajemen, dan pengelolaan. Yang kedua, inovasi pelayanan publik. Artinya, inovasi ini terdapat dalam penyediaan pelaksanaan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelaksanaan barang atau jasa publik. Yang ketiga, inovasi daerah lainnya sesuai dengan rumusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kemudian kriteria sendiri memiliki karakteristik tersendiri. Yang pertama, mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi. Yang kedua, memberi manfaat bagi daerah dan atau masyarakat. Pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Yang ketiga, merupakan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dan yang keempat, dapat direplikasi. Selanjutnya yaitu pengusulan dan penetapan inisiatif inovasi daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2017 terdapat 2 bagian pembahasan. Pertama, penyesuaian inisiatif inovasi daerah. Yang kedua, penetapan inisiatif inovasi daerah. Penyesuaian inisiatif inovasi daerah dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, ASN, perangkat daerah, dan anggota masyarakat. Sedangkan penetapan inisiatif inovasi daerah adalah kepala daerah menetapkan keputusan kepada daerah mengenai inovasi daerah dengan penempatan perangkat daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba inovasi daerah. Kemudian, uji coba inovasi daerah
Pelaksanaan uji coba dalam inovasi ini dilakukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Sebagaimana yang diketahui, tujuan inovasi daerah sendiri pertama meningkatkan pelayanan publik, yang kedua memberdayakan dan peran serta masyarakat, yang ketiga meningkatkan daya saing daerah. Maka dari itu, uji coba inovasi daerah harus dilakukan dengan cara melakukan penyesuaian rancangan bangunan inovasi daerah. Untuk lebih jelasnya, teman-teman dapat melihat peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2017 dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Kemudian materi keempat, penerapan, penilaian, dan pemberian penghargaan inovasi daerah. Jelas, penerapan hasil inovasi daerah pertama untuk penerapan inovasi daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan pembebanan pada anggaran, pendapatan, dan belanja daerah, serta untuk penerapan inovasi daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal pemerintah daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat. Pembatasan kepala masyarakat dan atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang kedua, penilaian dan pemberian penghargaan. Ya, Menteri melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri melakukan penilaian terhadap daerah yang melaksanakan inovasi daerah berdasarkan laporan dari kepala daerah. Dan tentu hasil penelitian terhadap penerapan inovasi daerah digunakan Menteri untuk memberikan penghargaan atau insentif kepada pemerintah daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Anggraini dengan NPM D1D0200112. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai inovasi daerah. Di dalam melakukan diseminasi dan pemanfaatan inovasi daerah itu dilakukan oleh Menteri. Diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditunjukkan pada kelompok atau target atau individu agar mereka memperoleh informasi, kemudian timbul kesadaran dan menerima, dan akhirnya dapat memanfaatkan informasi tersebut. Dalam hal ini adalah pemerintahan daerah. Diseminasi dilakukan dengan cara menyebarkan penerapan inovasi daerah yang telah dinyatakan berhasil kepada daerah lain. Daerah yang berhasil menerapkan inovasi daerah dapat dijadikan rujukan bagi daerah lain di dalam melakukan inovasi daerah. Penerapan hasil inovasi daerah oleh daerah lain dilakukan dengan perda atau perkada yang berlaku di daerah masing-masing tentunya. Di dalam melakukan inovasi daerah tentunya memerlukan dana. Penganggaran dan pendanaan inovasi daerah diawali dengan ditetapkannya kegiatan inovasi daerah oleh kepala daerah dengan dituangkan di dalam rencana kerja pemerintahan daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah serta pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika kegiatan inovasi daerah belum tertuang dalam rencana kerja pemerintahan daerah dan belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun yang sedang berjalan, kegiatan inovasi daerah dituangkan dan di dalam perubahan rencana kerja pemerintahan daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah di dalam perubahan tahun yang sedang berjalan. Perlu diingat bahwa kegiatan inovasi daerah yang tidak berhasil dilakukan oleh pemerintahan yang bersangkutan, maka anggaran untuk inovasi daerah tidak diberikan lagi pada tahun anggaran berikutnya. Tetapi jika daerah tersebut dinilai oleh Menteri telah berhasil di dalam melaksanakan inovasi daerah, maka daerah yang bersangkutan akan diberikan penghargaan. Mengenai informasi inovasi daerah itu disediakan oleh pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan potensi sumber daya daerah.
Informasi ini dikelola oleh pemerintahan daerah dan secara terpusat oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Inovasi daerah di satu sisi merupakan peluang bagi daerah untuk berkreativitas dan melahirkan ide dan gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintahan daerah. Namun, di sisi lain, inovasi daerah dapat pula berpotensi menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Berkaitan dengan itu, dalam peraturan pemerintahan ini diatur batasan tegas mengenai hal tersebut, yaitu dengan pengaturan secara rinci dan jelas mengenai prinsip, kriteria, mekanisme dari inovasi daerah sebagai suatu kebijakan daerah. Hal tersebut sangat penting untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang. Maka dari itu, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi daerah secara teknis itu dilaksanakan oleh menteri terkait atau pimpinan lembaga pemerintahan non-kementerian terkait, seperti halnya di tingkat provinsi itu dilaksanakan oleh gubernur. Di tingkat kabupaten atau kota itu secara umum dilaksanakan oleh bupati dan wali kota, namun secara teknisnya dilaksanakan oleh gubernur atau wakil dari pemerintahan pusat. Hal tersebut tentunya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.